Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusul lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Dukacita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu karena sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini, di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi, suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka mendahinya, menginjaknya, menderanya, dan memukotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota, ya Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti 2 penjahat. Ia melihat kejahatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan. Dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah suaranya yang penuh dukacita, "Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami ini." Tinggallah di sini dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Kau penghujat Allah. Lihat para pengikut Yesus itu dan orang yang kecil, itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Tangkap Yesus, tangkap Yesus. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas,
engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Aduh, sakit! Petrus, sarungkan pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkahmu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah, kau harus dibunuh. Siksa dia! Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun, Yesus bagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditangguhkan dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Balada pengadilan. Kau datang di tengah-tengah milikmu, tetapi mereka tidak menerima. Kau tak dikenal, bagaikan seorang penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana, di telingamu pekikan mengkutur. Salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan. Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan empuk, menipu suara hati yang mengaku kaulah raja, datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badai dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih, pada wajah-wajah palsu penuh ambisi, yang keindahannya bagaikan kubur dicat putih. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Boya, sudah lama aku menantimu Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak akan percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa.
Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkanlah dan bawalah dia kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau mendengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu hendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Barabas! 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 Bagi kami! Jika demikian, apa yang kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Tapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea, Tuhan. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawa dia ke Herodes. Hahaha. Kini aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Hei, Yesus, sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam? Ayo, siksa dia, biar dia mau bicara. Hormat kepadamu, hai Raja orang Yahudi. Hormat. Bawa dia kembali kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuknya dan menyiksa dia. Setelah itu dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Enyalah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri.
adili dia menurut hukummu, ambillah dia. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus memikul salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus Yesus dan dan bersyukur kepadamu. Dengan kebenaran, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi Teguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil adil. itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, serta memangku salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini, lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus beringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga. Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib ini
kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam Yesus berteguh lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Setiap sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita? Bumi tak akan menangis jika kita terhantuk dan jatuh. Namun, ia akan meneteskan air matanya jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun, kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhatian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan khotbah. Mari dibacakan puisi ini. Ketika mentari hanyalah lebay juga, bersama alam yang merenung sunyi, sebisu hatimu bunda. Di saat terpukul di kakinya yang mulai memikulkan saya, bunda, bening matamu menatap wajah nantiku. Tatapanmu membelai serai wajah lebih. Air matamu membasahi dahaganya nan merah. Sejuk telingamu menangkap rintihannya yang sedih. Ibu, inilah anaknya. Belai tidur kami kan wajahmu pasrah, meratap bunda dalamnya. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang Bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati tercinta. Berpalu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintangmu, Kau hadirkan keribaan Bapa setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan siara yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami menunggu. Salam pintu surga.
tentang Tuhan. Dari nuraniku yang buntu-buntu, oleh wajah pertiwiku, pentangis naik sedih. Marilah berdoa. Bunda pengasih, aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payahmu menerima dengan dalam cinta bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Hei, tidakkah engkau lihat orang itu sudah letih sekali? Carikan orang lain untuk membantunya. Serdadu mendapati seorang laki-laki petani yang baru pulang dari ladangnya dan menyuruh dia untuk membantunya memangkul salib. Siapa namamu? Simon Tuhan. Cepat, bantu orang ini untuk memikul salibnya. Tapi Tuhan saya. Mau kemana? Mana orang itu? Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memangkul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Oh Tuhanku, Di tengah-tengah kesan, di tengah saudara-saudari mengumpul Yesus, ketika mereka melihat Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang ditucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kayu, bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang yang ditimpa kesusahan. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Hai kamu, ayo, hebat penyerbamu, maju. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat biru-biru hidupnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan melimpahkan segala kesalahan kita semua. Dia dianiaya, dan Dia pun tunduk, dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang Dia tak mengembik, Dia dicubur. Seperti anak domba yang diantar ke pantaian, demikian pun Dia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun, cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu, segera Dia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menyerahkan
Tuhan, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Jangan mengisi aku, tetapi tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik berubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Bangun, tempat kematianmu sudah dekat. Kalvari, Bukit Tengkorak, jalan menuju ke puncak, tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun, ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhatian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana, serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka.
Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Dia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Salam hai raja, salam hai raja, salam hai raja. Sudah, cepat lepaskan bajunya. Mau kita apakan jubah raja ini? Baiklah, kita undi saja siapa akan mendapatkan jubah raja ini. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekarang rasakan paku-paku ini akan menembusi tangan dan kakimu. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia, dan kini tibalah saatnya Dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran dan membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihani oleh makhluknya. Namun, makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu, aku ini adalah Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia, sehingga Ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan,
kebencian, dan dendam membara? Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tangan-Mu. Semoga kami semakin sadar akan kehilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Salib suci Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangan. Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau minum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, Inri Yesus Naserimus Rex Ludaiorum. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib, jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Golgota, Golgota, terbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat, dan di bawah palang hina berdiri bunda, saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuh? Oh bunda duka cita, ini salah kami. Ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya suci. Golgota, Golgota, terukir pualam cinta, tetes darah hapuskan dosa. Mengalir mengalung bersama geliat tubuhmu. Golgota, Golgota, saksikan cinta Tuhan.
terucap dari bibir, tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di palang ini, mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah sudah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu, kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan juga benih yang suci, yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabda. Di 3
agung ini tertutup dengan 2 kerongga, atau boleh dilihat apa di Google ada di situ dan 2 kerahiman kami. Sekali lagi kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita supaya kita bisa mencontoh Yesus yang bersengsara. Semoga dengan sengsara Yesus dapat memperkuat hidup kita supaya kita tetap bisa setia kepadanya dalam tugas pengabdian kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Kita mempersatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dilawan dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari sini akan datang yang hidup berkehidupan. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan raga Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan raga Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara
sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kelahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kelahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kelahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Yang terakhir kita nyanyikan pelan-pelan. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
kudus sedang kekal, kasih kami dan kita duduk dengan lagu ada di dalam HP itu teksnya. Yesus kawan jalanku, ya sudah kali dinyanyikan. Yesus kawan jalanku, Yesus kawan jalanku, Yesus kawan jalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kawan jalanku, Yesus kawan jalanku, Yesus kawan jalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kawan jalanku, Yesus kawan jalanku, Yesus kawan jalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bagi umat Kristen. Diikuti doa rongga. Jadi kalau dia doa rongga itu apa itu bisa didoakan. Tapi kalau dia doa kerahiman ilahi ada dua disukan. Doa kerahiman ilahi coba kita latihan sebentar. Tidak apa-apa kan? Coba dilihat di situ doa kerahiman ilahi. Kalau ada siapa yang mengikuti ataupun mendoakan itu jam dengan Bapak Yesus jam 5 sore, kata Yesus, umat manusia sudah lupa akan kematianku jam 15. Siapa yang mengenang jam 15 jam kematianku akan 20 dosanya diperhatikan permohonannya. Kita lihat di situ ada. Ya Yesus sama-sama, dia ingat nanti bikin yakinnya kalau dia berdoa di mana-mana pun dia bisa doakan. Hanya 1 detik. Coba kita sama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselama, namunlah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari kaki Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Silakan. Darah dan air yang telah memancar dari kaki Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Sekali lagi. Darah dan air yang telah memancar dari kaki Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Itulah doa kerahiman. Jadi kalau lain apakah bedanya? Itu kalau kerahiman hanya jam 5 didoakan. Jadi Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman kami tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Lalu darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. 3 kali. Itulah doa kerahiman. Jika Anda mau berdoa itu mengenai Bapak Yesus, pasti keluarga Anda, pribadi Anda akan diselamatkan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah mengeluh kepada Santa Faustina dan mengatakan bahwa jam 15, jam 3 sore sudah lupa umat manusia mengenang kematian. Jadi Anda bisa berdoa itu di dalam alarm HP, tulis doa itu kalau belum dapat, doakan lagi pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih.
pagi Bapak Ibu, para suster, roh. Seperti yang sudah disampaikan diumumkan bahwa setelah jalan salib pada pagi hari ini akan ada pemutaran film bagi Bapak Ibu yang bersedia berkenan untuk sama-sama menyaksikan, tetap dalam gereja dan akan dipersiapkan. Kita sama-sama menyaksikan film kisah sengsara Yesus. Jadi bagi Bapak